Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hashim dengan NIM F52122500042. Kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas video logika discrete, yaitu tugas relasi. Baiklah, silakan menonton. Baiklah, saya akan mulai untuk menjelaskan tugas logika discrete, yaitu tugas relasi. Yang pertama, itu representasi relasi dalam pasangan terurut. Relasi R dari himpunan mahasiswa M ke himpunan proyek P didefinisikan sebagai himpunan bagian dari produk kartesius M kali P. Dalam contoh ini, M sama dengan A, B, dan C. Dan P sama dengan P1 dan P2. Dalam setiap pasangan dalam R adalah mahasiswa dan proyek. Diberikan bahwa A hanya mengerjakan P1 dan B mengerjakan P1 dan P2. Kita tulis R sama dengan A dan P1, B dan P1, B dan P2. Pasangan C tidak ada, kata C tidak mengerjakan proyek apapun. Yang kedua, matriks relasi. Matriks berukuran M, kita bisa merepresentasikan relasi R sebagai matriks 01. Ukuran matriks adalah 3 kali 2, 3 mahasiswa sebagai baris, 2 proyek sebagai kolom. Ini untuk matriksnya. Aturannya yaitu jika mahasiswa dan proyek ada dalam relasi dan 0 jika tidak. Maka matriksnya adalah untuk baris A sama dengan 1 dan 0, baris B sama dengan 1 dan 1, baris C sama dengan 0 dan 0, angka 1 menandakan ada relasi, misalnya A dan P1. Sedangkan 0 berarti tidak ada relasi pada pasangan itu. Selanjutnya, sifat-sifat relasi. Kita periksa satu persatu. R harus refleksif jika misalnya A dan A, B dan B, C dan C semuanya ada. Tetapi karena C tidak mengerjakan proyek apapun, bahkan C dan C pun tidak ada, maka R bukan refleksif. Untuk simetri, R perlu memenuhi jika A dan B, maka B dan A. Namun, A dan P1 ada, sedangkan P1 dan A tidak ada. P1 bukan dari himpunan mahasiswa, jadi syarat simetri gagal. Demikian pula sifat transitif. Karena R adalah relasi antar dua himpunan berbeda dan tidak terbentuk rantai A, B, dan C, tidak ada pasangan beruntun seperti P1 dan X. R juga tidak memenuhi aturan penghantar tersebut. Kesimpulannya, R tidak refleksif, tidak simetris, dan tidak transitif dalam konteks ini. Berikutnya relasi antar tabel dalam basis data. Konsep relasi ini diaplikasikan ke basis data dalam basis data relasional. Istilah relasi sering merujuk ke sebuah tabel yang berisi baris dan kolom. Misalnya, kita punya tabel mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key dan tabel mata kuliah kode MK sebagai primary key. Jika satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa, maka hubungan ini bersifat many to many. Untuk mengelola relasi ini, kita buat tabel ketiga. Sering bernama ambil atau nilai yang menyimpan dua kolom kunci, NIM dan kode MK. Kedua kolom ini adalah foreign key yang menunjuk ke tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ini untuk kedua tabelnya. Dengan demikian, setiap baris di tabel penghubung tersebut mewakili satu pasangan mahasiswa dan mata kuliah yang selaras dengan konsep relasi himpunan yang menyimpan pasangan NIM dan kode MK. Nah, untuk tabel ketiga yaitu tabel KRS relasi mahasiswa dan mata kuliah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.